Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Seneng banget rasanya bisa menemani Anda para pembelajar yang selalu fokus dan haus akan hal-hal baru. Hari ini, kita bakal bongkar habis sebuah topik yang super menarik, yaitu rahasia di balik layar rantai pasok e-commerce. Dan pastinya, gimana cara mendatangkan barang langsung dari Tiongkok dengan aman. Jadi, siapkan fokus Anda ya. Kita akan kupas tuntas strategi esensial yang bisa bikin bisnis online Anda meroket ke level selanjutnya tanpa harus pusing kejebak masalah birokrasi. Oke, mari kita bedah masalah utamanya dulu nih. Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget ngadepin perang harga yang kayaknya nggak ada ujungnya sama kompetitor? Usut punya usut, alasannya seringkali sepele. Ternyata Anda dan saingan Anda itu ngambil barang dari supplier lokal yang sama persis. Hasilnya? Ya jelas, margin cuan Anda jadi super tipis. Sebenarnya banyak loh pengusaha lokal yang pengen banget mutus rantai ini dan ngambil barang langsung dari luar negeri. Tapi masalahnya, mereka udah mundur duluan ngebayangin seremnya barang ketahan di bea cukai atau takut tiba-tiba kena tagihan pajak yang nggak masuk akal. Dan percaya deh, ketakutan kayak gini tuh wajar banget di dunia bisnis. Tapi tenang, solusinya itu ada di satu angka ajaib ini. 3 kali lipat. Ya, Anda nggak salah dengar. Dengan memotong jalur reseller lokal dan beli langsung dari pabriknya di luar negeri, misalnya lewat platform raksasa kayak Alibaba, 1688, atau Taobao, Anda berpotensi banget dapat harga modal sampai 3 kali lipat lebih murah. Coba deh bayangin sebentar, seberapa besar margin cuan yang bisa Anda amankan buat muterin kas bisnis Anda. Ini bukan cuma soal dapat barang murah ya, tapi tentang gimana Anda bisa pegang kendali penuh atas suplai barang jualan Anda sendiri. Masuk ke bagian pertama kita, roadmap riset dan negosiasi tentang cara mendatangkan barang impor. Terus gimana ceritanya kita bisa dapat margin segede itu tanpa harus sakit kepala ngurusin dokumen yang ribet? Nah, ini ngasih gambaran nyata banget ya. Mari kita lihat studi kasus dari sebuah toko online lokal, sebut saja namanya Ladaik Store. Mereka ini berhasil bikin gebrakan yang keren banget. Alih-alih ikutan jualan barang pasaran, mereka malah sukses riset dan nemuin produk niche yang super unik langsung dari luar negeri. Karena mereka bisa dapat harga dasar pabrik, otomatis mereka bisa pasang harga jual dengan margin yang lumayan tebal di pasar lokal. Imbasnya, kompetitor nggak bisa dengan gampang nyontek jualan mereka. Pastinya kalau mau berurusan langsung sama pabrik di luar negeri, kita harus paham dong sama bahasa operasional mereka. Jargon pertama dan paling krusial yang bakal Anda temui itu adalah MOQ atau Minimum Order Quantity. Intinya sih ini batas jumlah paling sedikit yang diizinin sama pabrik buat Anda beli dalam satu kali order. Jadi Anda nggak bisa tuh cuma beli 1 atau 2 biji aja. Pabrik punya standar produksinya sendiri, misalnya minimal 100 atau 500 buah. Nah, paham soal angka MOQ ini tuh ibarat fondasi paling awal pas Anda mulai lobby-lobby atau negosiasi sama supplier di Alibaba dan kawan-kawannya. Nah, setelah deal soal jumlah barang, Anda bakal ketemu lagi nih sama 2 singkatan penting, EXW dan FOB. Xworks itu artinya Anda sebagai pembeli yang pegang tanggung jawab penuh buat ngambil barang langsung dari pintu pabrik mereka. Ibaratnya, jemput bola. Sedangkan FOB atau Free On Board itu kebalikannya. Pihak supplier yang bakal nanggung biaya dan ngurusin perjalanan barang dari pabrik mereka sampai kargo itu naik ke atas kapal laut atau pesawat di negara asal. Paham 2 istilah ini tuh mutlak banget, biar dari awal Anda tahu persis siapa yang keluar duit dan ngurusin apa. Oke, sekarang kita masuk ke area yang agak menegangkan. Bagian 2, awas jurang kematian lartas, bahaya tersembunyi buat importir pemula. Jadi gini, setelah sukses negosiasi dan siap bayar supplier, di titik inilah banyak importir pemula malah kejeblos ke perangkap aturan kepabeanan yang super ketat. Ada satu aturan krusial yang sering banget disepelein, namanya LARTAS. Ini singkatan dari larangan dan pembatasan. Simpelnya, ini tuh aturan ketat dari bea cukai yang melarang atau membatasi impor barang-barang tertentu. Peringatan keras nih buat Anda, jangan pernah coba-coba iseng impor kosmetik, makanan, minuman, atau barang-barang yang butuh label SNI kalau belum pegang izin khusus. Kalau nekat, wah, kargo Anda bukan cuma ditahan sebentar, tapi bisa langsung dimusnahin sama petugas. Modal Anda langsung lenyap seketika. Nggak mau kan? Terus gimana dong cara main amannya? Ini dia aturan emasnya, catat balik-balik ya. Anda wajib hukumnya buat selalu ngecek yang namanya HS Code atau kode klasifikasi barang Anda di portal INSW atau Indonesia National Single Window. Cek dulu di situ sebelum Anda transfer uang sepeser pun ke supplier di luar negeri. Portal ini bakal ngasih tahu secara pasti barang yang mau Anda beli itu masuk kategori lartas atau enggak dan butuh dokumen apa aja. Serius deh, jangan pernah ngelewatin langkah ini kalau nggak mau modal Anda nyangkut nggak karuan. Mari kita lanjut dan lihat gimana ini semua saling terhubung.
Di bagian ketiga, kargo udara versus kargo laut dan gimana memilih jalur yang tepat. Katakanlah urusan dokumen udah aman sentosa nih, dan barang Anda bukan termasuk lartas. Secara garis besar, Anda punya dua pilihan logistik yang strategis. Pertama, kargo udara. Misalnya Anda lagi di area Sumatera Utara nih, kargo bisa masuk lewat Bandara Kuala Namu. Opsi ini tuh cocok banget buat produk-produk tren yang fast moving dan enteng, kayak fashion terbaru atau aksesoris handphone. Kecepatannya kilat, walaupun ya ongkosnya agak lumayan. Tapi, kalau Anda mau impor barang grosiran yang super berat dan makan tempat, kargo laut via pelabuhan kayak Belawan itu udah paling juara deh. Memang sih perjalanannya lebih lama, tapi ongkos kirimnya jauh lebih efisien, yang artinya margin cuan Anda bisa makin lebar. Sekarang kita beralih ke bagian 4, solusi impor bebas stres lewat ekosistem M2B. Kalau dengar soal Lartas dan INSW tadi udah bikin Anda pusing 7 keliling, tenang dulu, tarik napas panjang. Tahu nggak sih, rahasia toko-toko online raksasa yang sukses impor itu ternyata bukan karena mereka jago ngurusin dokumen bea cukai sendirian. Rahasia aslinya itu ada di kepintaran mereka milih partner logistik yang pas. Nah, disinilah layanan dari PT Mora Multi Berkah atau M2B hadir jadi penyelamat. Mereka nawarin layanan door-to-door yang bener-bener terima beres. Coba cek deh layanannya. Mereka yang ngurusin penjemputan barang langsung dari pabrik supplier di luar negeri, beresin urusan customs clearance atau bea cukai biar mulus, sampai nanterin kargonya dengan aman tepat di depan pintu gudang Anda. Jadi, Anda sebagai pengusaha bisa balik fokus ke hal yang paling penting, nyari produk jagoan dan mikirin strategi promosi. Enak banget kan? Jadi, poin krusialnya begini, kita semua tahu lah ya, nungguin barang impor setelah transfer duit jutaan itu rasanya deg-degan banget. Uang kita lagi jalan-jalan lintas negara nih. Nah, M2B ini paham banget sama kecemasan itu. Makanya mereka nyediain customer portal yang canggih banget di portal.m2b.co.id. Kapanpun Anda mau, Anda tinggal login dan pantau langsung posisi kargo Anda secara real time. Nggak ada lagi tuh ceritanya overthinking atau main tebak-tebakan di mana posisi uang dan barang Anda. Semuanya transparan. Nah, sampai juga kita di penghujung sesi ini. Dan pertanyaannya, sekarang berbalik ke Anda. Udah siap belum nih buat mulai pengiriman impor pertama Anda yang aman, legal, dan pastinya bebas stres? Ingat ya, impor barang sekarang bukan cuma jatahnya perusahaan gede aja. Dengan wawasan yang pas dan partner logistik yang tepat, bisnis lokal Anda pun bisa ngeraup cuan yang gila-gilaan. Jangan sampai ketakutan soal administrasi malah nahan potensi bisnis Anda untuk berkembang. Langsung aja cek link konsultasi gratis di deskripsi buat mulai nyusun strategi impor Anda. Teruslah belajar, langsung praktekin ilmunya, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.